Israel yang asli orang Kristen, kami juga bisa Iya. bilang Kristen yang asli adalah orang Islam. Kristen yang asli orang Islam. Masalahnya kok nggak pernah dibaptis? Selamat malam. Ya, salam kenal Bang Nasution. Selamat malam. Open Selamat cam juga. boleh Bang? Open cam Bang. Ya, tolong Bang ya, tunjukkan bahwa kita punya ilmu, berakal begitu. Masa ditanya, Yesus nggak pernah ke gereja, kenapa kau ke gereja hari Minggu? Pertanyaan macam apa ini? Hanya selevel itu tak isi otakmu begitu. Ya, tolong berakal dulu. Ya, tolong jangan kekanak-kanakan. Bang Ridwan malu nggak mendengar itu? Ya, jangan begitu. Kalau saya tanyakan balik, ya pada zaman itu ada toa lah. Kenapa kalian pakai toa sekarang? Kan lucu, itu pertanyaan nggak ada isi di kepala begitu, Bang Ridwan. Tolong Bang ya, silakan Bang Ridwan. Yuk kita seperti abang siapa tadi, Kak Agatha, yang asik sekali diskusi. Jadi ada data, ada isi, ada yang dia bawa data, coba dia cocokkan. Ya kalau tidak cocok, ya tidak cocok, jangan dipaksakan begitu. Jangan seolah-olah abang yang lebih pintar daripada kami. Ini agama kami Bang, bukan agamamu. Paham ya? Sampai di sini. Silakan Bang Ridwan. Ada yang mau ditanyakan tentang tema Abraham itu Kristen? Silakan. Iya, Abraham itu gimana ceritanya dia Kristen, Pak? Silakan Sis Agatha. Ceritanya diceritain lah. Ya maksudnya bukan ceritanya. Nah tadi kamu bilang gimana ceritanya? Kita ceritain. Gimana maksudnya cerita apa nih? Jadi gini Bang. Aku kan Abraham itu Yahudi ya? Bukan Yahudi kok. Abraham Yahudi. Oh bukan. Bukan. Yahudi itu cucunya Abraham. Itu. Jadi kalau dikatakan Abraham Yahudi itu salah. Abraham itu Kristen. Oten. Coba Bang, aku tanya Abang, ada nggak orang Islam namanya Abraham? Nggak ada kan? Wah, Ada. Nggak ada. Abraham itu udah pasti Kristen. ada juga. Mana ada? Kalau Ibrahim banyak. Karena Ibrahim dengan Abraham beda. Itu. Jadi yang disembah oleh Abraham itu Tuhan Yesus. Makanya Abraham itu adalah Kristen. Begitu. Oh kalau cucunya tadi Yahudi. Iya, Yahudi itu kan, jadi Abraham punya anak, anaknya namanya Ishak, ya kan? Ishak punya anak, namanya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yahudi. Jadi tuh cicit ya, anak, cucu, cicit. Yahudi itu adalah cicitnya Abraham. Jadi Yahudi nyembah siapa? Yahudi itu nyembah Yesus. Kalau aku setauku ya, kalau Yahudi bukan Yesus mereka. Oh, itu abang nggak tahu berarti, bukan setahu abang. Nggak tahu Ada abang berarti. itunya juga, kitabnya juga beda. Kita contoh ya. Paulus itu adalah orang Yahudi. Paulus itu orang Yahudi. Siapa yang dia sembah? Yesus. Jadi Yahudi itu semuanya menyembah Yesus. Nggak ada Yahudi yang nggak nyembah Yesus. Baru dengar aku juga. Ya iya, karena selama ini kan abang nggak pernah dikasih tahu ya. Enggak, soalnya kan nggak pernah nyatu kalau Israel itu sama Kristen. Israel itu bapaknya Yehuda. Beda Israel lagi. itu bapaknya Yehuda. Loh, abang nggak tahu berarti ya? Terus bang? Ya aku tahu yang di Islam, kalau yang di kalian aku nggak tahu. Di Makanya Islam pengen mah nanya nggak aja. ada. Di Islam nggak dikasih tahu. Jadi gini bang, Abraham punya anak, namanya Ishak.
Ishak dan Ismail. Ya, dari Ishak anaknya itu Yakub. Yakub inilah yang namanya Israel. Jadi Israel itu nama orang. Israel itu adalah Yakub. Itu. Nah, anaknya Yakub namanya si Yehuda. Dari situlah kata Yahudi itu. Karena yang tersisa saat itu waktu apa ya? Waktu apa namanya itu? Pembuangan di Babel ya? Bukan. Waktu di mana itu ya? Jadi waktu kerajaan Israel itu runtuh, Bang, yang tersisa itu hanya suku Yehuda dan sedikit dari 12 suku yang lainnya itu. Jadi makanya disebut pemahaman mereka sebagai Judaism atau Yahudi. Begitu. Kehancuran bait suci yang pertama. Ya, kehancuran bait suci yang pertama. Di situ mereka tuh banyak yang mati dari anaknya si Israel ini, tuh banyak yang mati. Yang paling banyak saat itu yang bertahan itu adalah dari Yehuda. Begitu. Oh, jadi Yehuda ini nyembah Yesus juga? Iya. Memang Tuhan mereka sejak dulu, Tuhannya Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub itu ya Yesus. Tapi Ke-mute itu kalau mau ngomong ke-mute. Jadi gini, yang merekanya Yesus itu cicitnya Yahudi. Apa Jadi gini Bang Ridwan, ya, Allah yang dikenal Abraham sama Allah yang orang Kristen pahami sama, bukan Allah yang berbeda, Bang, Allah yang sama. Jadi supaya Abang tahu, kekristenan sekarang menyembah Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Bapak Abraham juga. Yesus itu Allah yang sama. Makanya dibilang aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Allah Bapa itu aku. Nah, makanya Allah Abraham, Allah yang orang Kristen percayai sekarang adalah Allah yang sama, bukan Allah yang berbeda. Makanya kami berani mengatakan Abraham itu Kristen. Apa arti Kristen itu? Pengikut Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, Yesus itu siapa? Allah itu sendiri. Sebelum disebut Kristen, Ya. namanya pengikut Tuhan, pengikut jalan. Pengikut Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu maksudnya siapa? Allah Bapa itu Allah Abraham. Begitu, Mbak. Maksudnya kan agama yang diturunkan Bapa itu kan ada 3. Oh, no. Bapak yang mana Kami. nih? Bapak yang mana? Bapak siapa nurunin agama? Serius? Bapak Nggak ada, di Bang. sorga itu. Bapak siapa? Bang, kami harus tegas mengatakan, Bang, bahwa Allah itu, Allah yang kami yakini di dalam Yesus Kristus tidak pernah datang membawa agama. Beda kan? Beda, Bang. Jadi Allah di dalam Kristus itu yang kami percayai, yang mati di kayu salib itu datang bukan bawa agama. Kekristenan itu, nama Kristen itu pada dasarnya awalnya bukan agama, tetapi sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka Kristen yang adalah pengikut-pengikut Yesus dan disahkan menjadi agama. Jadi kekristenan itu, Allah itu, Yesus itu tidak pernah datang ke dunia membawa agama. Tidak. Jadi Yesus ke dunia bawa apa, Em? Ya. Mencari manusia yang berdosa, menyelamatkan. Ya. Begitu ya, Bang Ridwan ya. Gak pernah. Jadi beda ya. Mengikuti Yesus. Hah? Gimana? Kami juga mengikuti Yesus. Apa yang kalian ikuti coba? Ya, itu kan kalau menurut kami ya, itu kalau Kristen artinya selamat, Islam juga selamat, Israel juga selamat. Kristen bukan artinya selamat, Bang. Israel juga bukan itu artinya, Bang. Israel bukan itu artinya.
Apa gitu. tuh artinya? Nah, kalau abang bilang Islam itu artinya selamat. Nah, siapa orang Islam yang udah selamat? Nggak usah jauh-jauh bang. Siapa di dalam Islam yang bangkit dari kematian? Nabi Isa. Udah pernah mati Isa? Udah. Di mana Isa udah mati. di kitab abang di mana itu? Yesus mati dan bangkit. Ada? Coba tunjukkan. Di mana Yesus dan bangkit? Yesus mati dan bangkit. Isa, dia Dalam- bilang Isa em. Ya, menjelaskan Dia bilang itu Isa. sebenarnya Iya, dia Bapak bilang kan Isa. Kami tidak tahu siapa Isa itu, Pak. Dan kami nggak yakini Isa itu. Kalau Bapak yakini Isa dan kemudian Bapak menyamakan Isa itu ada Yesus, kami meyakini Yesus itu mati dan bangkit. Apakah Isa mati dan bangkit? iya. Mana datanya? Isa mati dan bangkit. Dia bisa menghidupkan orang mati juga. Di mana Isa melakukan itu? Tunjukkan datanya, Pak. Kalau kami ada, Yesus membangkitkan orang mati. Benar-benar em. Kalau Isa itu memang membangkitkan orang mati ada di Quran. Tapi Isa mati dan bangkit. Nah, ini Tidak ada. Bapak cari dulu. Bapak cari dulu ya. Coba cari dulu. Tapi serius, Pak. Isa alaihissalam. Oh, kalau Isa enggak lah. Yesus itu yang mati dan bangkit itu. Dari mana Bapak tahu itu? Oke. Tadi kan abang bilang dari kitab. kitab kami. Kan tadi abang bilang gini ya bang ya. Kami mengikuti Yesus. Abang ngikut apa yang abang ikuti dari Yesus? Yang menyembah Bapa itulah. Menyembah Bapa. Allah pernah disebut Bapa. Ya, kami juga adanya ibaratnya mengaku Bapak itu kan cuman kiasan aja. Oh enggak. Semua anak-anak Allah kan. Allah itu disebut Bapa karena dia punya anak tunggalnya itu ya, firman itu. Karena ada anak lah makanya dia disebut Bapa. Nah, sementara dalam iman kamu kan dikatakan gini ya, dalam Quran dikatakan telah kafirlah orang yang menuhankan tiga dari yang tiga. Terus dikatakan juga ya, kafir juga orang yang mengatakan Tuhan diperanakkan dan memperanakkan. Loh, jadi sejak kapan Allah itu memperanakkan anaknya? Karena dia kan nggak memperanakkan anaknya, ya dia mustahil disebut Bapa. Itu loh. Allah itu disebut Bapa karena dia punya anak. Jadi Bapak sekarang mau mengakui Allah adalah Bapa? Ya, sepemahaman saya Bapak itu mengajarkan tiga agama, Israel, Kristen, Islam. Bapak yang mana? Itu sama sebenarnya. No. Di surga. Hah? Oke, kalau sama, Bapak besok dibaptis ya. Mau? Lah itu, kalau memang sama, ya kan? Yaudah Bapak besok dibaptis Ya gimana? kan beda kan. Nah tadi ada katanya sama. Agamanya tiga. Agamanya tiga. Katanya sama, jadi sama atau enggak nih? Biar besok ku bawa pendeta mengebaptis kau, serius. Maksudnya kan kalau Kristen dibaptis, kalau kami nggak perlu dibaptis-baptis. Berarti beda. Sahadatan, udah. Berarti beda ajarannya. Ajaran Yesus itu mengajarkan untuk dibaptis. Kalau kalian tidak pernah dibaptis ya kalian nggak ngikutin Yesus. Jadi baptisnya udah diperbaharui jadi sahadat, nggak perlu dibaptis. Nggak ada kayak yang baptis Kristen. dengan sahadat itu beda bang. Karena kalau sahadat pun orang Kristen juga punya sahadat, pengakuan iman rasuli. Itu kami juga punya sahadat kalau itu. Baptis itu apa? Cuman mandi doang kan? Oh bukan. Baptisan itu bukan mandi. Baptisan itu adalah penyatuan kita dengan Yesus Kristus, bukan mandi. Kalau Islam mah udah otomatis dengan Yesus itu
Abraham juga udah otomatis nih kami itu. Soalnya kan kami setelah Kristen itu Otomatis apa nih Pak? Otomatis romantis. otomatis kami meniru agama sebelumnya. Oh, niru. Agama baru yang niru maksud Bapak? Oh, Iya, soalnya kan Kristen juga niru Israel. Kristen nggak niru Israel. Orang Israel itu memang Kristen. Iya, semuanya Kristen. Artinya itu kan Kristen itu apalah arti sebuah nama Kristen kita itu artinya jauh-jauhkan pengikut lalu. jalan Tuhan Yesus. Kristen itu artinya murid pengikut jalan Tuhan. Itu jadi kalau kamu dikatakan pengikut Yesus, ya kamu harusnya Kristen disebutnya dong. Karena Bapak tadi ngakunya pengikut Yesus kan, ya kan Em? Berarti ya Bapak Kristen ya? Ya udah mau baptis Nah, dong, kalau pengikut kan nggak masalah pengikut. Kita ikutinya apa ajaran Nabi Yesus itu. Oke, Nggak apa ada ajaran kita Yesus? bantah-bantah. Yesus Saya itu disunat. mengajarkan. Oke. Lu bukan, Yesus itu pertama sekali mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Kamu setuju? Nah, itu makanya kamu jangan main sama-sama aja, ngikut aja. Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Kamu setuju? Yang saya tahu Bapa di sorga bukan Loh, dia Yesus adalah bilang Allah. gini, Pak. Yesus bilang gini, aku dan Bapa satu. Nah, jadi kamu sekarang sudah itu nggak percaya masalah. bahwa Yesus itu satu di dalam Bapa. Dan kalau Bapa itu adalah pencipta, maka Yesus adalah pencipta. Bapak setuju? Ngikut nggak nih? Kalau Yesus pencipta enggak. Nah, beda. Berarti Bapak Berarti percaya beda. dong, Yesus mencipta. Yesus membangkitkan orang menciptakan mati. Yesus? Kenapa? Itu kan bukan menciptakan. Loh, itu Yesus. Apa yang dikerjakan Bapak itu yang dikerjakan Yesus. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Karena apa yang dilakukan Bapak itu yang dikerjakan Yesus. Jadi Bapak sekarang sudah percaya bahwa Yesus adalah Allah, satu di dalam Bapa. Kalau Udah bisa satu di dibaptis dalam ini, Em. Bapa enggak masalah. Iya, kalau dia Tapi satu kalau di dalam dia- Bapa, maka dia Allah. Terus dia bilang Bapa di sorga apa? Ya sebab dia juga dari sorga. Karena dia satu di dalam Bapa, di mana Bapa itu berada, dia di situ. Jadi kalau Bapa di sorga, ya Yesus di sorga. Karena dia satu di dalam Bapa, tak terpisahkan. Perjanjian lama itu kami ikuti semua, tidak makan babi, disunat. Oke. Disunat. Kamu disunat 8 hari? Enggak, setelah dewasa. Berarti kau nggak ikut Yesus. Berarti kau nggak ikut Yesus. Oke, saya tanya ya. Kamu katanya kamu jangan, Yesus nggak makan babi. Iya. Larangan makan babi itu hanya kepada Israel. Kamu orang Israel. Oh, berarti kau Ya, ngelawan. yang penting mengikuti. Loh, itu kamu menolak. Karena Yesus bilang hanya Israel yang haram makan babi. Kalau kamu mengikuti Yesus, berarti kamu harus jadi Israel dulu. Karena kamu nggak mau makan babi. Karena perintah dilarang makan babi hanya untuk Israel. Kalau kamu ngikut-ngikutin Israel, berarti kau ngelawan Yesus. Iyalah, iya kan Em? Berarti Kristen sama Yahudi bentrok dong kalau gitu. Nggak bentrok. Ya kami sama. Kenapa? Kalau kami kalian dengan Yahudi sama. Israel nggak makan. Bang, Karena orang Kristen bukan orang Israel semua. Iya. Saya bukan orang Israel. Jadi kalau Saya yang mau Arab. makan babi silakan bang, nggak ada larangan. Yang mau makan babi silakan. Orang Kristen banyak yang nggak makan babi bang. Tapi bukan apa yang masuk ke dalam mulut bang yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut. Mencaci, menghina itu di dalam Alkitab bang dikatakan. Ada ayatnya. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut yang Aku menajiskan. nggak makan babi loh. Em. Iya, banyak yang nggak makan babi. Aku nggak makan babi nih. Tapi ya biasa aja bang, santai slow nih. Israel loh. Bukan. Aku nggak makan babi karena Pilihan. nggak ada uang. Pilihan. Tadi aku juga digitukan sama kamu. Hah?
Aku ngikut Israel. Loh, kamu nggak makan babi, tapi kalau ada uang bisa beli babi, kamu makan babi nggak? Apa gimana? Tadi katanya kalau nggak makan babi ngikut Israel. Iya, kalau kamu nggak makan babi, sementara kamu bukan orang Israel, kamu melawan Yesus. Berarti kamu juga melawan Yesus. Enggak, karena saya ini nggak makan babi gara-gara saya nggak ada duit beli babi. Kalau ada babi dikasih CM, saya makan. Ada lagi kayak gitu jawaban. Gimana sih? Jadi seru. Iya bang, jadi tidak ada larangan di luar Israel nggak boleh makan babi bang. Nggak ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak akan abang temui semua orang tanpa terkecuali tidak boleh makan babi. Carikan ayatnya, saya terjun dari Monas. Nggak ada bang ya. Enggak, saya mau nanya satu lagi Ya. nih. Apa tuh? Menurut Kristen, Israel sama Islam sesat dong. Saya nggak mau ngomong begitu bang. Jangan juga abang giring kami ke sana. Nggak boleh bang. Israel nggak ngikut Yesus dia. Israel yang mana yang nggak ngikut Yesus? Israel yang mana yang nggak ikut dia, Yesus? dia tidak menuhankan seperti Salah, tadi. Bang. Pencipta Orang Kristen satu dengan pertama Bapa. itu, orang Kristen pertama itu semuanya orang Israel, Bang. Nggak ada orang Yunani, orang Kristen pertama itu orang Israel semuanya. Nah, orang Israel yang asli itu udah keluar sana dari tanah Yudea sana. Yang sekarang ini, Bang, di Israel itu, kamu tahu nggak itu orang mana? Orang Arab, orang Eropa. Karena orang Israel yang asli itu kulitnya coklat-coklat. Yang sekarang kau tengok itu bukan orang Israel, tempatnya gitu Israel. Tapi mereka itu banyak dari negara-negara lain. Itu semuanya proselit. Betul. Oke lah, kalau jangan-jangan yang itu yang menurut Kristen yang Israel yang asli yang mana? Israel yang asli orang Kristen. Karena Tuhan Yesus bilang ini, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid Yesus itu adalah semua orang Kristen. Berarti kami juga bisa lah. Kristen Nah, yang kalau kamu asli belum adalah orang dibaptis, ya Islam. jangan mau. Loh, kamu kan belum dibaptis. Kamu kan nggak orang Kristen. Sekarang saya tanya, kamu orang Kristen nggak? Kan tadi kamu bilang Israel yang asli orang Kristen, kami juga Iya. bisa bilang Kristen yang asli adalah orang Islam. Kristen yang asli orang Islam. Masalahnya kau nggak pernah dibaptis. Masalahnya kau tidak pernah menuhankan Yesus. Karena Kristen itu artinya pengikut jalan Tuhan Yesus. Kamu ngikut jalan Tuhan Yesus nggak? Ngikuti, tapi Yaudah, baptis do. Ayo kita aja dia baptis habis itu kan Yesus mengajak menuhankan Tuhan Bapa. Yesus itu mengajak menuhankan Tuhan Bapa. Yesus itu mengajak menuhankan dirinya. Iya, Yesus itu mengajak menuhankan dirinya, yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Mana ada dia menyuruh menuhankan yang lain? Kalau Yesus menyuruh menuhankan Bapa, maka dia menyuruh menuhankan dirinya juga, sebab dia satu di dalam Bapa. Itu kan tadi jawaban saya. Ya berarti dia udah menjadi satu sekarang. Berarti Bukan Yesus sudah menjadi nggak ada. satu, bukan menjadi satu, memang dari dahulu. Dari kekekalan Dalam kekekalan Yesus dia itu sudah adalah ada. Allah itu sendiri, Bang Ridwan. Jadi ini pemahaman kekristenan yang harus Bang Ridwan paksakan. Jadi kalau abang mengklaim bahwa abang itu juga pengikut Yesus, ya kalau abang tidak menjalankan perintahnya, abang ikut sakramen perjamuan kudus. Kejauhan baptis aja kagak. Iya, kejauhan sih. Tapi aku mau abang ini jangan mengklaim begitu. Tapi
Yang jelasnya kami semua udah memberitakan apa yang kami tahu tentang kekristenan kepada Bang Ridwan. Semoga waktu akan memberikan abang hikmat pengertian untuk memahaminya lebih jelas lagi. Cukup sampai di sini Bang Ridwan ya. Tuhan berkati Bang Ridwan dengan limpah.